Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarah, ku cinta.
Shalom keluarga BPCC. Senang sekali kami dapat menyambut Anda dalam ibadah online pada hari ini. Kami percaya bahwa kita semua dapat tetap mengalami kebaikan Tuhan walau dengan cara yang berbeda. Kami berdoa untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada hari ini, biar kita semua tetap bersatu hati memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, karena kebaikannya yang sungguh amat luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau bahwasanya untuk selama-lamanya kasih Tuhan untuk hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap berpengharapan kepada Engkau, untuk tetap memahami bahwa hidup kami ada di dalam kepedulian hati-Mu. Pada hari ini dalam ibadah kami Tuhan, waktu kami memuji dan menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kami senantiasa tetap dikuatkan Tuhan untuk melihat bahwa Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau satu-satunya harapan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal. Dan kami memulai ibadah kami dengan rasa hormat dan syukur hanya kepada nama-Mu. Nama di atas segala nama Yesus Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Yesus, kami sudah berdoa dan memulangkan ucapan syukur kami bagi Bapa yang ada di surga. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Tidak terasa selama 3 bulan ini kita tidak beribadah di dalam sebuah gedung atau tempat ibadah karena harus mengisolasi diri selama pandemi wabah corona ini. Namun kita semua tetap bersyukur pada Tuhan karena penyertaan dan perlindungan di dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan Yesus yang memberkati semua keluarga kita. Pada renungan firman Tuhan kali ini bertema tentang tantangan hidup. Sekiranya pesan firman Tuhan ini dapat meneguhkan kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hidup ini memang sudah kodratnya setiap manusia pasti akan mengalami tantangan hidup. Tantangan yang dihadapi pun sangat beragam. Ada tantangan berat dan bahkan membuat kita dapat berputus asa menghadapinya. Ada juga tantangan ringan yang hanya sekedar menjadi penghalang. Tetapi untuk menghadapinya pun, kita harus mengerahkan seluruh semangat, tenaga, bahkan pikiran dan waktu. Tantangan ini tidak jarang akan memberatkan kita untuk menjalani rutinitas hidup dan aktivitas yang kita jalani setiap hari. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, cara untuk menghadapi tantangan kehidupan sesungguhnya tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Sebab tantangan itu seharusnya membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Hanya masalahnya, kita ini belum tahu cara menghadapinya. Pada umumnya ketika tantangan datang, ada banyak orang yang akhirnya stres berkepanjangan atau menjadi tertekan karena tantangan itu sendiri. Niat hati ingin menghadapi, tetapi realitanya kita justru menghindar dari tantangan tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu diketahui bahwa tantangan hidup seseorang memang berbeda-beda. Oleh karena itu dibutuhkan cara bagaimana menghadapi yang berbeda-beda juga. Misalkan ada yang sedang menghadapi tantangan pada pekerjaan. Cara menghadapi tantangan di area pekerjaan yang dibutuhkan adalah kemampuan atau skill yang terus berkembang. Baik itu skill secara teknis, skill secara kepemimpinan, atau skill manajerial. Semakin meningkat kemampuan kita, maka semakin mudah kita menemukan cara bagaimana menghadapi tantangan itu sendiri. Jalan keluar yang kita butuhkan dapat mudah kita lalui karena kita memiliki kemampuan yang mumpuni, yang artinya dapat melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, lain lagi ketika ada orang yang sedang menghadapi tantangan di area keuangan. Misalkan karena satu dan lain hal kena tipu oleh rekan bisnis yang selama ini sudah sangat dipercaya. Bagaimana cara menghadapi tantangan yang seperti ini? Cara yang pertama, tentunya kita harus merelakan uang kita yang sudah hilang. Ingat saudaraku sekalian, seseorang yang menipu diri kita tidak akan pernah lebih bahagia dari kita yang kena tipu. Sebab ia sedang membawa sesuatu yang akan menjadi kutuk untuk dirinya sendiri. Jadi tidak perlu dendam atau kecewa yang berkepanjangan. Setelah itu barulah kita mulai menyusun ulang kehidupan kita. Pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan jika hati kita bersih dari segala dendam. Saudaraku sekalian yang terkasih, mungkin juga tantangan kita bukan pada area pekerjaan atau keuangan, tetapi pada area keluarga. Misalkan kita sedang menghadapi tantangan dari anak yang sudah mulai tumbuh dewasa, menjadi remaja. Niatnya untuk mengetahui hal-hal yang baru dan gejolak emosi yang belum stabil, yang seringkali membuat masalah-masalah tersendiri. Jika itu terjadi, kita memang harus melapangkan hati dan memperbesar kapasitas kesabaran sambil terus berbicara dan memberi contoh yang benar. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa bukanlah diri kita yang bisa mengubah kondisi dan hidup seseorang menjadi lebih baik, melainkan anugerah Tuhan saja. Jadi tetaplah berdoa agar Tuhan turut campur memberikan kita kekuatan dalam menghadapi segala tantangan. Pada prinsipnya, cara menghadapi tantangan hanya ada satu cara, yaitu lakukan apa yang benar
Jangan lakukan tindakan yang melawan hati nurani yang murni, kebenaran ataupun norma dan hukum yang berlaku di masyarakat. Bapak Ibu Saudaraku sekalian di dalam Tuhan, ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan, kita sering berharap agar situasi yang kita hadapi berubah menjadi lebih baik. Kita sering berharap demikian dan mendoakan semua persoalan hidup kepada Tuhan. Kita berharap Tuhan campur tangan dan memberikan jalan keluar di tengah situasi hidup yang terasa berat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika jawaban atas doa-doa yang tidak kunjung datang atau rasanya seperti tidak dijawab, kita pun mungkin bergumul dengan ketidakpastian. Dalam situasi tersebut, teman-teman kita yang biasanya mendukung pun tidak tahu apa yang harus mereka katakan untuk menghibur. Keraguan dan tidak ada dukungan dari orang lain akhirnya membuat kita semua mulai meragukan kebaikan dan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun mulai meragukan Tuhan, yakinlah Tuhan tetap memelihara caranya yang tidak terduga. Tuhan menggunakan kesulitan-kesulitan dalam hidup ini untuk mengajari tentang pertolongannya yang tidak pernah berubah di tengah kondisi kehidupan yang kita senantiasa berubah ini. Dan tidak menentu seperti saat ini. Setiap orang pasti merindukan hari esok yang lebih cerah. Suatu keadaan yang semakin hari semakin bertambah baik dan cemerlang. Bukan sebaliknya, mengalami kerugian, kehancuran, kebangkrutan, kemerosotan atau kemunduran. Namun seiring berjalannya waktu ini, semakin kaki kita melangkah, kok semakin berat ya tantangan yang harus dihadapi. Bagi mereka yang tidak mempunyai iman yang kuat, keadaan atau situasi berat yang ada akan semakin mempengaruhi hati dan pikiran mereka. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang tergoncang dan menjadi tawar hati. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, bahwa firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Saudaraku sekalian, khawatir sesungguhnya bersifat manusiawi, tetapi kecemasan yang terus-menerus dirasakan akan menciptakan keadaan paranoid atau ketakutan yang berlebihan dalam diri kita. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan dalam Alkitab yang kita baca itu memiliki ratusan pasal yang menekankan kepada kita untuk tidak menjadi takut. Tetapi efek dari ketakutan dan kekhawatiran hidup itu akan melumpuhkan semangat hidup dan lambat laun dapat mematikan pengharapan dan pertumbuhan iman kita. Kita akan begitu terfokus pada diri sendiri sehingga nggak mampu berfokus pada Tuhan untuk melihat karya Tuhan dalam hidup ini. Jika kita semua merasa takut dan cemas akan situasi yang tengah terjadi dalam hidup kita, ingatlah akan perkataan Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 13 yang berkata, sebab akulah Tuhan Allahmu yang menopang tangan kananmu, yang berkata kepadamu, jangan takut, aku akan menolongmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari buanglah kecemasan atau ketakutan dengan segera ketika hal itu menghampiri. Jangan membuatnya menjadi semakin besar sehingga perlahan-lahan melumpuhkan kita semua. Camkanlah selalu dalam benak kita bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Bukan persoalan atau situasi dalam hidup ini. Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta yang tidak menyayangkan putranya untuk menyelamatkan kita. Masa Tuhan tidak akan menolong kita dari kesesakan atau tekanan yang ada dalam kehidupan ini? Saudara sekalian, perhatikanlah. Saat menghadapi tantangan hidup, ada 3 hal tentang kebenaran yang perlu kita ketahui dan diingat. Yang pertama adalah, ingatlah, Tuhan tetap memegang kendali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah akan tokoh-tokoh dalam Alkitab yang juga pernah melewati masa-masa krisis dalam hidupnya. Seperti Rut, Yusuf, dan Paulus. Mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami kehilangan.
Meskipun begitu, respon mereka sangatlah berbeda. Mereka tidak merespon atau menanggapi seperti apa yang orang kebanyakan lakukan. Ketika suaminya meninggal, Ruth menjadi seorang janda yang tidak dikaruniai anak. Ruth memilih untuk mengikuti ibu mertuanya, hidup di negeri yang asing, dan dia pun mengikut Tuhan. Yusuf memilih untuk menunjukkan kemurahan hatinya kepada saudara-saudaranya, meskipun dulu dia pernah diperlakukan dengan jahat. Yusuf tahu bahwa Tuhan sedang merenda kebaikan di balik ketidakadilan yang pernah ia alami. Paulus melanjutkan perjalanan pelayanannya meskipun dia menghadapi penganiayaan, karena dia tahu bahwa apa yang dikerjakannya akan menolong banyak orang datang kepada Kristus. Dalam setiap situasi sulit tersebut, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dari garis keturunan Ruth lahir Raja Israel. Dari kegigihan Paulus, Injil tersebar ke banyak tempat, dan dari kebaikan Yusuf, saudara-saudaranya dapat bertahan hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kesulitan melanda, tokoh-tokoh dalam Alkitab tersebut mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap memegang kendali dan Tuhan tetap berlaku baik. Marilah kita mengucap syukur atas pekerjaan tangannya di dalam hidup kita ini. Meskipun kita tidak selalu bisa melihat hasilnya, dalam masa-masa sulit tetaplah bersyukur dan mengingat akan kebaikan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tetap mengontrol dan bahkan mengarahkan penderitaan tersebut untuk kebaikan kita, untuk memurnikan iman kita, dan untuk mendewasakan kita sebagai orang percaya. Pemahaman seperti inilah yang seharusnya lebih dominan menguasai diri kita. Bapak Ibu sekalian, melalui Alkitab kita bisa belajar tentang kekuasaan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia tanpa sepengetahuan dan di luar kontrol Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan, tidak sehelai dari rambut kepalamu yang akan hilang. Di dalam Lukas 21 ayat 18. Kita nggak perlu takut akan apapun. Juga seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas 12 ayat 6 sampai ke 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Tuhan. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ingatlah bahwa Tuhanlah yang memegang kendali hidup saudara dan saya. Sebab ada tertulis dan ditegaskan di dalam Mazmur 66 ayat 7 berkata, maka ia pun memegang perintah pada selama-lamanya oleh kuasanya yang tidak berhingga. Bahwa mata Tuhan menilik kepada segala bangsa, supaya orang durhaka itu jangan mengatas-ataskan dirinya. Ia memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Jangan pernah berpikir bahwa segala perkara terjadi di luar kendali Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan itu tahu seberapa buruknya keadaan kita, seberapa tidak enaknya perasaan kita. Karena itu, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli akan situasi yang kita hadapi. Mengapa kita harus gelisah? Kita memang tidak mengetahui tentang hari esok dan masa depan kita. Tetapi percayalah, Tuhan yang memegang masa depan itu. Tuhan tahu apapun yang akan terjadi. Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Percayalah, haleluya. Saat menghadapi tantangan hidup, poin yang kedua adalah ingatlah bahwa Tuhan itu dapat dipercaya.
Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dunia transaksi modern telah berkembang sangat pesat, setidaknya dalam 1 dasawarsa terakhir ini. Saat ini tidak lagi cukup untuk membuka toko atau outlet di dunia nyata, tetapi di dunia maya atau cyber world sama pentingnya. Memang orang-orang yang surfing di dunia maya adalah orang-orang nyata di dunia juga, tetapi komunitasnya bisa sangat berbeda, seolah-olah menjadi sebuah dunia tersendiri dengan penduduk yang tersendiri pula. Orang pun semakin ramai berjualan lewat internet, menawarkan barang dagangan yang variasinya seluas samudera, sama seperti di dunia nyata. Kita bisa membeli apa saja lewat internet saat ini. Bahkan sambal, bumbu dapur, bumbu pecel, sekalipun bisa kita dapat diperoleh di sana. Transaksi di internet membutuhkan sebuah elemen penting agar bisa terjadi, yaitu percaya atau trust. Prosesnya bukanlah seperti di dunia nyata yang bisa dilakukan dengan cash atau carry atau cash on delivery. Tetapi pembeli biasanya harus membayar terlebih dahulu baru barang dikirimkan. Tanpa kepercayaan pasti transaksi tidak akan terjadi. Pembeli harus percaya kepada penjualnya akan mengirim sesuai dengan pesanan dan kesepakatan. Jika dahulu orang masih sulit percaya, hari ini transaksi online bertumbuh sangat subur dan sangat menjanjikan. Tidak hanya transaksi online, tetapi dalam berbagai aspek kehidupan pun kita akan berhadapan dengan banyak hal yang menuntut faktor kepercayaan ini. Orang tua tentu harus percaya terlebih dahulu kualitas sebuah sekolah sebelum memasukkan anak-anaknya untuk belajar di sana. Jika kita berobat ke dokter pun, kita harus percaya bahwa resep yang ia berikan berisi obat yang paling tepat untuk menyembuhkan sakit kita. Kalau kita mau dioperasi, kita pun harus menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan mereka. Rakyat harus percaya kepada pemimpinnya, atau kalau tidak, bangsa itu akan amburadul dan tidak pernah akan bisa maju. Jemaat harus percaya kepada gembalanya, atau mereka tidak akan bisa bertumbuh dalam komunitas gereja. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, begitu pula dalam hal kepercayaan. Tuhan Yesus berkali-kali mengingatkan manusia untuk percaya dengan iman. Karena seringkali ketidakpercayaan atau kurang percaya merintangi terjadinya mujizat Tuhan dalam kehidupan seseorang. Bahkan pada suatu kali Yesus berkata dengan tegas, "Jangan takut, percaya saja." Markus 5 ayat 36. Padahal saat Yesus mengatakan hal itu, situasi yang dihadapi bukan lagi orang yang sakit, tetapi orang yang sudah mati. Yang artinya secara logika manusia tidak ada lagi harapan apapun. Tetapi lihatlah bahwa Yesus mengkaitkan hal itu dengan faktor percaya. Percaya kepada Tuhan tidaklah tergantung dari situasi, tetapi bergantung kepada seberapa besar iman yang ada untuk mendukung kepercayaan itu. Kabar baiknya adalah Tuhan memberikan teladan secara langsung sebagai sosok yang sangat dapat dipercaya. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab sudah merasakan secara langsung. Seandainya bisa, coba tanyakan kepada Daud, Yusuf, Abraham, dan lain-lain. Maka mereka pasti dengan tersenyum menceritakan bagaimana buah yang mereka petik dari iman mereka, yang bisa percaya penuh kepada janji Tuhan tanpa memandang situasi dan kondisi yang sedang dialami. Lihatlah Daud misalnya yang berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah, itu menunjukkan sebuah ajakan untuk merasakan sesuatu yang sudah terlebih dahulu dialami oleh orang yang mengatakannya. Tidak hanya itu,
Bahkan di dalam Mazmur kita juga bisa membaca sebuah pengakuan yang lebih tegas. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 1. Sangat terbukti. Itu kata yang dipakai bukan sekedar mudah-mudahan. Sekali lagi, bukan sekedar mudah-mudahan atau semoga, tetapi dikatakan sangat terbukti. Lihatlah apa kata Tuhan secara langsung yang tercatat di dalam Alkitab. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun Tuhan punya kuasa di atas segalanya dan berhak mengubah apapun sesuai keinginannya, tetapi Tuhan adalah pribadi yang konsekuen dengan janji-janjinya. Tuhan konsisten dengan apa yang telah Dia firmankan. Betapa bersyukurnya kita memiliki Tuhan dengan pribadi yang seperti itu, yang bisa kita percaya sepenuhnya, seutuhnya. Jika dahulu Tuhan sudah membuktikan Dia bisa melakukan mujizat semustahil apapun, hari ini pun sama. Besok, lusa, dan sampai kapanpun Dia tetap bisa. Sebab Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita bisa mempercayai pilihan orang tua kita, saudara, guru, dokter, pendeta, pimpinan, dan sebagainya, jika kita bisa mempercayai penjual untuk bertransaksi, mengapa sulit bagi kita untuk percaya kepada Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya dan konsisten serta konsekuen dengan segala yang telah Dia ucapkan. Meskipun Dia berhak untuk mengubah apapun dalam kapasitasnya sebagai pencipta segalanya, dan meskipun Tuhan berhak melakukan apapun karena segala yang ada di dalam alam semesta ini adalah miliknya, tetapi Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah pribadi yang sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku sekalian, Petrus mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Sudah seharusnya kita mengerti akan hal ini dan tidak berusaha memasukkan Tuhan ke dalam time frame sesuai dengan keinginan kita. Dan yang penting pula, Bapak Ibu sekalian, lakukanlah tepat seperti apa yang Dia kehendaki sesuai dengan isi hati Tuhan. Tuhan tidak lalai. Dia bukan sosok yang ingkar janji. Dia adalah pribadi yang konsekuen dan konsisten. Bersyukurlah bahwa kita mempunyai Tuhan seperti itu. Dan mulai sekarang, buanglah semua keraguan yang ada atau pernah yang mengisi pikiran dan perasaan kita. Bapak Ibu sekalian, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangannya. Dan selama kita percaya, semua yang terbaik akan Dia limpahkan kepada kita. Haleluya. Saat menghadapi tantangan hidup, poin yang ketiga atau yang terakhir adalah ingat bahwa Tuhan itu setia pada janjinya. Mazmur 119 ayat 140 berkata, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang terkasih, sebagai manusia adalah mudah bagi kita untuk berjanji, namun untuk menepati janji itu tidaklah gampang, bahkan seringkali meleset. Banyak orang kecewa karena orang yang diharapkan ternyata telah ingkar janji. Seorang pemuda berjanji hendak menikahi seorang gadis, ternyata janji itu tidak ditepati. Ia malah berpaling ke lain hati dan meninggalkan gadis itu.
Janji manusia seringkali berujung pada kekecewaan. Padahal pepatah dunia mengatakan bahwa janji itu adalah utang. Sebab itu bayarlah janjimu supaya jangan berutang. Bagaimana dengan Tuhan kalau Ia berjanji? Alkitab menyatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dan janji Tuhan itu adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7. Bapak Ibu sekalian, karena itu jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Ketika berada dalam pergumulan yang berat, jangan pernah putus pengharapan. Pandanglah Tuhan Yesus dan pegang janji firman-Nya. Jangan melihat kepada berapa besar persoalan yang kita alami, tetapi lihat dengan mata iman betapa besar kuasa dan kemampuan Tuhan kita. Karena kuasa-Nya sungguh tak terbatas untuk menolong umat-Nya. Kalau pergumulan doa kita belum juga beroleh jawaban, jangan kecewa. Sebaliknya tetap menanti-nantikan Tuhan dan praktekkan firman-Nya. Salah satu cara adalah carilah ayat-ayat dalam Alkitab yang berkenaan dengan persoalan hidup yang kita alami. Lalu berdoalah sesuai dengan janji Tuhan. Saat saudara dan saya sedang bergumul dalam masalah ekonomi, pegang ayat ini, yaitu Filipi 4 ayat 19. Allah Bapakku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dan perkatakan itu dengan penuh iman. Ketika saudara dan saya sedang diliputi oleh rasa takut, katakan kepada hatimu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat yang keempat. Ketika kita sedang bergumul dengan sakit penyakit, pegang janji firman Tuhan ini. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24 bagian B. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, kuasa firman Tuhan itu amat dahsyat. Dan kekuatan janji firman-Nya sangat teruji. Oleh sebab itu peganglah teguh janji firman Tuhan. Sediakan waktu untuk belajar dan merenungkan firman-Nya. Karena Tuhan ada di balik setiap kata dari firman yang diucapkannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kesetiaan adalah cerminan integritas pribadi yang kuat. Pribadi yang dapat diandalkan dan dipercaya. Namun sayang, kesetiaan menjadi barang yang sulit ditemukan sekarang ini. Jika manusia tidak setia, Tuhan tetap setia dan bahkan teguh pada janjinya. Dulu Ia membinasakan bumi dan manusia dengan air bah karena dosa-dosa dan kejahatan manusia. Hanya keluarga Nuh saja yang diselamatkan. Setelah air bah reda, Tuhan membuat janji, tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Tuhan menepati janjinya? Ya. Padahal kalau kita pikir-pikir, kejahatan manusia ini sekarang jauh lebih dahsyat dari kejahatan manusia pada zaman Nuh. Sekarang ini manusia sudah sepantasnya dihukum dengan air bah yang jauh lebih besar lagi. Bumi kita ini sudah sepantasnya dibersihkan dengan air bah karena dosa dan kejahatan yang semakin berkembang tidak terkendali. Tetapi mengapa Tuhan tidak melakukannya? Apakah Tuhan cukup toleran dengan dosa manusia sekarang ini? Oh, tentu tidak. Alasan kenapa Tuhan tidak melakukannya lagi adalah karena Dia mengingat janji. Dia mengingat dan setia pada janjinya. Karena Tuhan setia pada janjinya, maka Alkitab menceritakan begitu banyak tokoh-tokoh yang mengimani Tuhan sampai akhir hayatnya. Mereka mengimani Tuhan dengan setia, karena mereka yakin janji-janji Tuhan akan digenapi, baik kepada mereka
maupun kepada anak cucunya. Mereka yakin bahwa janji Tuhan itu pasti, walaupun belum dirasakan sekarang. Bapak Ibu sekalian, perhatikanlah. Tuhan itu setia. Karena Ia setia, Ia minta kita pun setia kepadanya. Barang siapa setia sampai akhir kepadanya, mahkota kehidupan akan diberikan kepada kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada bagian akhir dari renungan firman Tuhan ini, ingatlah bahwa rahasia kekuatan hidup kita adalah iman kita kepada Kristus. Memang iman tidak kelihatan, akan tetapi itu adalah fondasi hidup kita yang sesungguhnya dan paling sejati. Bangunan dan rumah yang megah tidak menentukan kekuatannya, tetapi dari fondasi yang tertanam yang tidak terlihat itu oleh mata, sehingga pada waktu datang goncangan dan gempa yang kuat, bangunan itu akan tetap kokoh. Rumah yang kuat fondasinya harus dari batu karang, bukan pasir, sehingga waktu diterjang ombak yang kuat, ia bisa bertahan. Seberapa kuat kita akan tampak pada saat kita menghadapi penderitaan, kesesakan, kesulitan, ejekan, dan hinaan. Demikian juga kita kalau mau menjadi orang percaya yang berkemenangan, yang berkualitas dan memiliki keteguhan iman, maka kita harus mau diuji melalui setiap kesulitan dan tantangan. Baik itu yang ada di dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan, studi, dan lain-lain. Kita harus menikmati semua tantangan dan kesulitan dalam kehidupan ini sebagai sesuatu yang bernilai atau berharga untuk melatih kita menjadi kuat dan dewasa. Ibaratnya seperti atlet yang mau menang dan menjadi juara, harus berlatih dan mengorbankan segala sesuatu, melatih setiap gerakan, kecepatan, strategi, dan mental. Dalam segala aspek hidup kita yang penuh dengan tantangan, tetapi kita tidak pernah takut tantangan. Karena yang paling kita takuti adalah kalau Tuhan tidak menyertai kita. Karena itu, orang beriman mesti berani bekerja bersama dengan Tuhan. Orang beriman tidak boleh bekerja sendirian. Tuhan memberi kita kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan. Tuhan memberi kita kekuatan melalui Roh-Nya agar kita mampu bertahan terhadap berbagai rintangan yang kita hadapi. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berjuang bersama dengan Tuhan. Dengan demikian, hidup ini menjadi semakin berarti bagi orang lain, bagi diri kita sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati untuk kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur di hadapan Tuhan. Kita boleh bersama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, pengorbanan dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita boleh bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Angkat roti di hadapan Tuhan. Kita angkat, mengucap syukur pada Tuhan buat tubuh yang terkoyak, yang terpecah bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Begitu besar akan kasih Tuhan sehingga kami tidak bisa membalasnya. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami, berdaulat penuh atas kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk kami boleh dipimpin oleh-Mu, dipimpin oleh kebenaran firman-Mu, dipimpin oleh Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah bagi kami semuanya.
yang sudah membersihkan, menyucikan kita dari segala pelanggaran dosa kita, sehingga kami boleh dibebaskan dari hukuman yang kekal. Kami boleh mendapatkan tempat dan kami boleh dijamin atas keselamatan hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat darah-Mu bagi kami semua. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali." Mari dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Bersyukur sekali lagi, terima kasih Tuhan buat persekutuan, buat ibadah online pada hari ini. Kami percaya Tuhan Kau hadir memberkati semua saudara. Kami percaya Tuhan firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Roh Kudus akan mengerjakan bagiannya untuk membawa kami semakin tetap kuat untuk menghadapi semua tantangan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu buat perlindungan Tuhan atas kehidupan kami, seluruh keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Petrus Seniawan Sanyoto yang telah memberkati kami pada hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudari untuk tetap mengikuti channel Ada Jawaban TV setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kita akan tetap beribadah bersama secara online. Dan bagi saudara-saudara teman-teman kaulah muda, dapat mengikuti ibadah online The Divergent Generation setiap hari Sabtu jam 6 sore di channel TDG. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Dimanapun Anda berada, Anda dapat memberikan persembahan dengan nomor account di bawah ini. Terima kasih telah beribadah bersama kami pada hari ini. Doa kami kepada kita semua supaya kita tetap kuat dalam berpengharapan kepada Tuhan karena pemeliharaannya sempurna. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di akhir ibadah siang hari ini, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita boleh menerima berkat anugerah Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur sekali lagi atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, dan kesempatan yang masih ada kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan atas kehidupan keluarga kami seluruhnya, dimanapun kami berada, kami mendapatkan penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu. Ya, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu, dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita semua mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan, yaitu berkat damai, sejahtera, dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus. Dan di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga kita masing-masing. Haleluya.